Bagi Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi yang masuk dalam kelas ini, kita sudah mempelajari di dalam volume yang pertama mengenai apa sih hubungannya untuk media teknologi informasi dengan pastoral dan konseling. Apa hubungannya? Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran mata kuliah Pastoral Konseling dalam Media Teknologi Informasi volume kedua. Sebelum kita memulai perkuliahan, kembali saya mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu yang belum atau baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan dan saya mengajak, ayo klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar Bapak Ibu dapat menerima notifikasi setiap ada pemberitaan atau setiap ada video pembelajaran yang terbaru yang saya upload. Bagi Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi yang masuk dalam kelas ini, kita sudah mempelajari di dalam volume yang pertama mengenai apa sih hubungannya untuk media teknologi informasi dengan pastoral dan konseling. Apa hubungannya? Di volume kedua ini, sebelum kita belajar lagi lebih dalam, kita harus mengerti, saya mau kita semua mengerti apa sih sebenarnya teknologi, seperti apa. Mungkin sebagian kita sudah mengetahui, sebagian kita sudah belajar apa itu teknologi. Jadi di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan, mungkin sama seperti yang lain-lainnya di mata kuliah yang lainnya yang mempelajari mengenai teknologi, dan di kelas ini bagi Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi untuk prodi pastoral counseling supaya bisa mengerti, memahami, dan memiliki wawasan apa itu media teknologi informasi. Jadi harus tahu apa sih sebenarnya teknologi, bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya, supaya kita bisa mengerti dan memahami apa kegunaannya nanti buat pastoral dan konseling. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Saya akan bukakan terlebih dahulu. Saat ini kita sudah masuk di dalam materi mengenai teknologi informasi. Di sini kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya teknologi informasi tersebut, apa sih yang dimaksud dengan information technology, supaya kita tidak salah, supaya kita mengerti dengan benar. Jadi harus diketahui bahwa teknologi informasi di sini yang dimaksudkan dengan IT ini merupakan suatu kegiatan. Kegiatannya kegiatan apa? Kegiatannya yaitu untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi, bahkan mengelola, ya, selain diolah dan dikelola, lalu dilakukan penyimpanan. Tidak hanya sebatas penyimpanan, tetapi juga bagaimana penyebaran dan memanfaatkan informasi yang diterima ini. Di dalam informasi teknologi, di dalam berbicara mengenai IT ini, tidak terlepas dari yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras yaitu hardware atau fisik yang terlihat ini, yang ada di sini, inilah yang disebut dengan perangkat keras. Lalu apa yang disebut dengan perangkat lunak? Perangkat lunak yaitu di dalam perangkat keras ini ada suatu sistem yang bekerja, ada suatu program yang bekerja, atau ada operating sistemnya, itu yang disebut dengan perangkat lunak. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa di berbicara informasi teknologi ada dua, yaitu ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Nah, disinilah kita perlu bahwa teknologi ini juga memperhatikan kepentingan manusia dan pemanfaatannya. Jadi ingat, berbicara teknologi berarti menyangkut juga untuk kepentingan manusia dan apa sih manfaatnya. Harus kita ketahui bahwa teknologi bertumbuh dengan sangat pesat.
Dari sejak pertama kali manusia diciptakan awal mulanya, sudah berjalannya teknologi dan terus-menerus sampai nanti. Apakah teknologi ini akan berhenti? Tidak. Teknologi akan terus mengalami pertumbuhan. Teknologi akan terus mengalami perkembangan. Di mana kita tahu? Dari awal pertama kali teknologi ada, dia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nanti kita akan tahu, kok bisa bicara atau berkata, kenapa sejak manusia mula-mula pertama kali sudah ada teknologi. Kita saja yang tidak menganggap bahwa itu teknologi. Karena setiap kita berpikir bahwa teknologi itu akan berhubungan dengan perangkat elektronik. Berhubungan dengan perangkat elektronik yang ada listriknya. Lalu kita tidak pernah terpikir bahwa yang tidak ada berhubungan dengan elektronik juga bisa dimaksud atau bisa dimasukkan ke dalam kategori sebagai teknologi. Perkembangan teknologi atau peralatan teknologi di sini, baik hardware ataupun softwarenya mengalami perkembangan. Hal yang paling mudah, mungkin kalau kita punya gadget atau gawai, handphone pertama kali ada itu besar-besar, mahal harganya. Tetapi terus mengalami perkembangan dari besar sampai paling kecil, kecil sekali handphonenya. Mungkin handphonenya itu sekecil ini, kecil sekali, hanya dalam genggaman tangan ya. Terus dia mengalami perkembangan sampai sekarang sudah mulai membesar lagi. Tetapi sistemnya, perangkat lunaknya mengalami perkembangan tidak? Jelas. Kalau dulu handphone zaman dulu hanya kita bisa kirim SMS saja. Hanya bisa kita ketik dengan keyboardnya yang berbentuk square, yang berbentuk biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus mengalami perkembangan, bisa masuk ke dalam aplikasi BlackBerry dan sudah mulai keyboardnya pakai QWERTY. Lalu mengalami perkembangan lagi dengan touchscreen, bahkan sudah bisa video call. Ini mengalami perubahan dari sistem softwarenya, perangkat lunaknya. Ini membuktikan bahwa teknologi tidak pernah berhenti. Teknologi terus mengalami perubahan. Dia selalu berkembang dengan sangat cepat. Teknologi hari ini berbeda dengan teknologi besok. Teknologi besok berbeda lagi dengan teknologi minggu depan. Yang minggu depan, bulan depan, tahun depan pasti akan terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat cepat, Bapak Ibu. Makanya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bagi Bapak Ibu yang belajar di pastoral counseling, sangat membutuhkan bantuan dari teknologi, apalagi di zaman saat ini, zaman pandemi saat ini, dan ke depannya pasti sangat membutuhkan. Dengan adanya perkembangan yang sangat cepat ini menunjukkan bahwa teknologi atau industri teknologi ini mengalami perubahan atau mobilitas yang begitu cepat sehingga menembus batasan yang di luar pikiran kita atau rasanya nggak mungkin, tapi itu menjadi mungkin. Maka kita perlu memahami akan keberadaan posisi dari peralatan teknologi informasi ini. Kita harus bisa mengenalinya. Bahkan bukan cuma mengenali, oh tahu ini handphone, oh tahu ini handphone. Bukan, tapi bagaimana cara menggunakannya kita harus tahu. Disinilah kita belajar untuk mengerti dan saya mengajak kita ayo membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana kita dapat menggunakan perangkat-perangkat ini atau peralatan ini. Bagaimana kita bisa merawat setiap peralatan teknologi ini supaya ini semua bisa kita atau bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan atau rutinitas kita sebagai seorang pastoral dan sebagai seorang konselor. Nah, di sini kita harus mulai untuk mengerti, mulai untuk mempelajarinya. Maka disinilah kita harus mengerti apa sih pemahaman atau pengertian dari teknologi. Teknologi sendiri dari bahasa Inggrisnya teknologi, yaitu suatu atau keseluruhan sarana untuk menyediakan suatu barang-barang yang diperlukan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Karena memang diciptakan dari ilmu pengetahuan manusia, dari pikiran manusia, teknologi ini untuk membantu meringankan pekerjaan manusia.
Penggunaan teknologi oleh manusia pun diawali dengan adanya perubahan dari sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Ingat loh, sumber daya alam, sumbernya sudah ada, tetapi terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan dari sumber daya alam yang ada. Dari sumber daya alam yang ada ini, manusia mengupayakan, mengusahakan bisa menjadi alat-alat sederhana. Bahkan di dalam penemuan prasejarah juga ditemukan tentang adanya kemampuan untuk mengendalikan api, bahkan yang telah menaikkan ketersediaan dari sumber-sumber pangan. Orang selama ini tidak pernah berpikir api itu ada dari mana. Api bersumber dari gesekan batu. Kalau kita mungkin pergi camping atau ke hutan mau menyalakan api, kita gesek-gesek batu dan timbul panas. Batu dari panas itu akhirnya bisa menimbulkan api. Sadar atau tidak, batu yang tidak ada hubungannya dengan peralatan teknologi, yang tidak ada hubungannya dengan elektronik maksud saya, sebenarnya ini termasuk ke dalam kategori teknologi batu tersebut. Kok bisa? Karena batu ini membantu manusia di dalam membuat api. Inilah makanya dikatakan dia termasuk ke dalam kategori api. Perkembangan zaman, kita melihat saat ini yang sering ditakutkan orang bagaimana nuklir. Banyak pertanyaan, kenapa nuklir bisa dikatakan teknologi? Padahal nuklir itu yang kita tahu bisa memusnahkan, bisa menghancurkan. Justru disinilah harus sadar. Kalau ada listrik tenaga uap, listrik tenaga matahari, maka juga ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ini sangat membantu manusia. Tanpa adanya pembangkit listrik tenaga nuklir, mungkin kita kekurangan daya. Dan ini menjadi salah satu peralatan teknologi. Begitu juga di dalam perkembangannya. Ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Berbicara juga dengan teknologi informasi dan komunikasi, ini punya makna. Nah, jadi kita kan berbicara pastoral counseling, pastoral maknanya apa, kita sudah mengupasnya ya di dalam kelas, dan bahkan di dalam volume 1 ada tugas juga, lalu informasi pastoral itu apa, counseling itu apa, dan sekarang kita berbicara kepada teknologi informasi. Berbicara teknologi informasi, ini punya makna sendiri. Teknologi ada maknanya sendiri, informasi ada maknanya sendiri. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara teknologi dan informasi. Ini bisa mengandung makna yang berbeda-beda. Dari ketiga istilah ini juga kita bisa mendengar atau bisa melihat yaitu teknologi informasi apa maknanya, teknologi komunikasi apa maknanya, sehingga ini bisa menghasilkan dua pemahaman yang baru, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ini yang harus kita ketahui, apa sih maksudnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Berbicara teknologi informasi dan komunikasi, maka kita harus sadar apakah peralatan ini dapat mendukung tugas kita di dalam pastoral dan konseling. Di sini makanya saya mengajak ayo kita melihat bagaimana perkembangan atau keterbukaan daripada setiap adanya perubahan-perubahan dari teknologi, baik teknologi informasi dan teknologi teknologi komunikasi. Informasi saja kita bisa berkembang dengan cepat, bisa bertumbuh dengan cepat, bahkan juga di dalam berkomunikasi. Dan semua ini adalah hasil dari pemikiran manusia. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kata teknologi mempunyai makna bagaimana pengembangan serta penerapannya dari semua peralatan dan sistem itu untuk apa? Menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Sebelum saya melanjutkan, mari Bapak Ibu di volume kedua ini ada kuis, ada tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan, yang Bapak Ibu harus tulis di kolom komentar di channel YouTube ini. Apa tugasnya? Coba sebutkan contoh-contoh atau salah satu saja Bapak Ibu sebutkan teknologi yang tidak ada hubungannya dengan elektronik. Apa saja sih? Contohnya apa? Misalnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa api itu juga berasal awalnya dari teknologi yang kita sebut saja batu bisa menimbulkan sebagai
bisa menimbulkan hasilnya api. Sekarang teknologi apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu, di sekeliling kita yang masuk dalam kategori teknologi tetapi tidak ada hubungannya dengan elektronik atau kelistrikan? Silakan Bapak Ibu jawab melalui kolom komentar di channel YouTube ini. Nanti dengan kata kuncinya sebutkan nama Bapak Ibu, nama lengkap, strip langsung misalnya S1 untuk prodinya S1 Paskon, strip jawabannya. Dan setiap jawaban Bapak Ibu pasti akan saya nilai. Saya menunggu jawaban-jawaban itu. Silakan di sini kita supaya bisa menggali lebih lagi apa yang menjadi pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Ingat, teknologi hasil dari pemikiran manusia, membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum kita lanjut nanti masuk lebih dalam lagi, kita akan membahasnya di volume ketiga kelanjutannya. Saat ini kita harus sudah mengetahui bahwa teknologi informasi ini seperti apa dan bagaimana. Sejarahnya nanti kita akan pelajari satu persatu supaya kita bisa mengerti dan memahaminya. Jangan lupa ada tugas di volume 2 ini, ada kuis di volume 2 ini. Silakan jawab di kolom komentar channel video ini. Dan saya menunggu jawaban-jawabannya. Mari bagi Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi juga yang belum mensubscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya setiap tugas-tugas atau video-video pembelajaran mata kuliah kita, Bapak Ibu langsung dapat menerimanya. Dan kita langsung bisa nanti mendiskusikannya pada saat pertemuan melalui video conference. Siapkan pertanyaan, apa yang Bapak Ibu tidak mengerti, apa yang mau didiskusikan, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kelas melalui video conference, melalui channel, atau melalui link Zoom. Mari Bapak Ibu, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Tuhan memberkati.